Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, di sini ada saya Aisumiati, Saya Cintara, saya Dewi. Video ini membahas mengenai literasi digital dalam menanggulangi hoax di media massa pada kasus bullying Audrey. Selamat menyaksikan. Literasi digital adalah kemampuan seseorang untuk memahami atau memakai informasi dari berbagai sumber. Seiring dengan perkembangannya zaman, teknologi informasi dan komunikasi kian dibutuhkan, baik dari sistem akademik maupun profesional. Hal ini melatar belakangi betapa pentingnya literasi digital di kehidupan kita sehari-hari. Komunikasi massa adalah komunikasi yang ditunjukkan kepada halayak dengan menggunakan media massa atau komunikasi yang dilakukan secara langsung, yaitu contohnya seperti diskusi atau seminar. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu kasus yang sempat tenar ya 3 tahun lalu di Indonesia, yaitu tentang perundungan. Nah, untuk kasus ini adalah kasus hoax terbesar di Indonesia ya, termasuk yang terbesar. Karena memang kasus perundungan ini benar-benar sebuah pemfitnahan yang benar-benar parah banget ya, karena memang sudah melibatkan banyak sekali orang yang tidak bersalah gitu. Nah, untuk kasus ini tuh melibatkan seorang anak SMA yang bernama Audrey yang berasal dari Pontianak. Dia itu mengaku mendapatkan perundungan dari 12 orang yang memang katanya mencelakai dia sangat berlebihan, hingga sampai melaporkannya ke polisi dan juga sampai tenar se-Indonesia. Sampai muncul sebuah tagar yang sangat viral, yaitu Justice for Audrey kayak gitu. Nah, untuk hoaxnya sendiri, bagaimana itu bisa tersebar itu karena memang pada zaman itu kan namanya internet itu banyak ya jaringannya dan juga udah makin canggih. Nah, untuk kasus ini sendiri mendapat perhatian lebih dan simpati lebih ya dari seluruh warga Indonesia, termasuk dari Bapak Presiden Joko Widodo dan pengacara kondang yaitu Hotman Paris Hutapea, dan juga ada beberapa artis yang memberikan sumbangan nyaris ratusan juta untuk Audrey ini ya gitu. Jadi banyak orang yang sangat simpati kepada dia gitu kan, karena kasus perundungan yang dinilai sangat-sangat berlebihan. Nah, awal mula kasus ini bisa terjadi dan sangat viral itu dikarenakan memang ada kesalahannya media yang menyebarkan informasi ini. Jika memang informasi ini disebarkan itu secara benar ya oleh pihak yang terkait, itu tidak akan sebesar ini dan memunculkan fitnah yang lebih banyak. Karena apa? Memang dari banyaknya yang dijadikan tersangka itu sendiri, mereka memiliki klarifikasi tersendiri dari versi mereka yang memang dianggap lebih masuk akal seperti itu. Tapi karena memang kesalahan media-media yang membuat berita itu menggoreng opini masyarakat untuk memang memiliki ulasan negatif gitu untuk para tersangka, jadinya membuat Audrey ini memang dianggap sebagai korban dari kekerasan bullying yang dia dapat. Jadi, ada beberapa cara untuk kita bisa mengatasi, menyikapi, dan menghindari terjadinya hoax. Yang pertama, hati-hati dengan judul yang provokatif. Maksudnya adalah judul yang menyudutkan kepada salah satu pihak saja, karena dikhawatirkan itu adalah salah satu bentuk dari provokasi pihak yang terkait. Karena harusnya kan kalau berita itu bersifat netral. Yang kedua, ada cermati alamat situs. Untuk informasi yang menggunakan website dan mencantumkan link, amatilah URL alamat situs tersebut. Apabila berasal dari situs resmi yang belum terverifikasi, misalnya seperti domain blog, WordPress, dan sebagainya, itu bisa diragukan karena seperti blog dan WordPress itu adalah situs website milik pribadi, yang mana biasanya kalau pribadi adalah hanya berdasarkan dari opini. Yang ketiga, ada periksa keaslian foto atau video. Jadi ketika kita mendapatkan sebuah informasi yang disertai dengan gambar atau video, kita bandingkan dulu dengan gambar yang ada di internet. Dikhawatirkan berita itu gambarnya mengambil dari internet. Yang keempat, ada cek sumber berita. Jadi ketika kita mendapatkan sebuah berita, kita harus menelaah dulu dari manakah sumber berita ini berasal untuk meminimalisir terjadinya atau terdapatnya hoax. Yang kelima, ada cek kelengkapan informasi berita. Jadi unsur berita itu kan ada 5W plus 1H. Nah, biasanya berita-berita yang memang hoax itu ada beberapa bagiannya yang memang tidak ada dalam unsur berita. Jadi ketika kita mau mengetahui berita ini benar atau tidak, kita harus memperhatikan dulu 5W plus 1H-nya. Nah, 5W plus 1H itu seperti what, when, where, why, who, how.
konfirmasi kepada pihak terkait yang terlibat dalam berita tersebut. Misalkan kita mendapatkan berita tentang sebuah sekolah. Nah, untuk mengetahui yang kebenarannya, kita harus konfirmasi dulu kepada pihak yang bersangkutan untuk meminimalisir terjadinya hoax. Yang keenam, apabila kita mendapati sebuah konten yang sudah jelas dipastikan bahwa itu adalah hoax, maka cara efektif untuk mengatasinya adalah melaporkan konten tersebut kepada lembaga yang berwenang. Seperti kita bisa mengadukan ini atau mengirimkan situs yang ternyata hoaxnya ke aduan konten @mail.ominfo.go.id supaya bisa lebih ditindaklanjuti lagi. Nah, yang terakhir atau yang ketujuh adalah saring sebelum sharing. Maksudnya adalah kita harus bisa berpikir lebih kritis dan mengutamakan logika pada saat menerima sebuah berita. Jadi ketika kita mendapatkan sebuah berita dan ternyata kita setelah menelaah tahu ini berita yang hoax, maka cukup jangan sampai diteruskan kepada yang lain. Cukup berhenti di kita saja. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga video kali ini dapat bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.